Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat OIF, kembali lagi kita pada podcast kali ini, podcast episode yang ke-17. Nah, pada podcast kali ini kita membawa tema navigasi dalam pelayaran. Nah, tema-tema ini juga menyesuaikan dengan narasumber kita, background narasumber kita, yang salah satunya kita undang pada hari ini, tokoh maritim, ya, Dr. Kapten R. Juli Murtiono, MKN MH MMAR. Ya benar Pak, namanya benar? Oke. Nah, Kapten Juli ini tergabung atau menjadi ketua di Ikatan Nahkoda Niaga Indonesia atau singkatnya INNI, ya, dan juga menjadi dosen di kampus Pascasarjana UMSU. Ya, ini kok bagaimana sih ceritanya bisa awalnya menjadi kapten hingga menjadi dosen di kampus Pascasarjana UMSU ini, Pak? Ya, terima kasih Mas. Saya luruskan dikit tadi, ya kan? Saya sebagai Ketua Ikatan Nahkoda Niaga Indonesia cabang Sumatera Utara. Nah, saya bisa menjadi dosen, dari kapten menjadi dosen, panjang ceritanya. Ya kan? Jadi dulu pertama kali, ya kan, saya cerita dari maritim dulu ya Pak ya. Pertama kali saya sekolah setelah lulus SMA, sekolah di Akademi Pelayaran Niaga Indonesia Semarang. 3 tahun sekolah, menempuh sekolah pendidikan 3 tahun, 1 tahun praktek di kapal-kapal dalam dan luar negeri. Saya mendapatkan ijazah ahli nautika tingkat 3 sebagai perwira kapal, yaitu mualim 3. Nah, ijazah ini ijazah internasional Mas. Jadi bukan kapal-kapal dalam negeri aja, tapi bisa ini oleh luar negeri gitu. Jadi kapten saya dulu kapten orang Eropa gitu. Nah, menurut AIMO dari PBB kan, di dalam PBB ada AIMO, International Maritime Organization. Nah, itu 2 tahun belayar. Setelah 2 tahun belayar bisa mengambil S1 lagi. Tadi kan D3 terus bisa mengambil S1. S1-nya setelah jam terbang, istilah jam belayarnya itu 2 tahun ngambil S1-nya. Harus udah, menurut AIMO harus mengambil 2 tahun di situ. Nah, setelah 2 tahun sekolah lagi, mendarat lagi selama 1 tahun, setahun setengah gitu. Setahun setengah ngambil ANT 2, ijazah ANT 2 untuk bisa menjadi kapal yang lebih tinggi lagi dan jabatan sebagai perwira kapal niaga yang tinggi lagi gitu. Nah, setelah itu belajar lagi, jam terbang 2 tahun lagi. 2 tahun lagi baru bisa mengambil ANT 1, ahli nautika tingkat 1, selama 1 tahun juga untuk ambil S2-nya 1 tahun ya. Di situ itu ijazah internasional juga diinikan oleh AIMO. Setelah itu keluarlah ijazah Master Marine, dan saya berlayar di Belanda, Afrika, di Eropa, Afrika, Asia, di situ selama 22 tahun. 22 tahun. Jadi jadi mualim sekitar 6 tahun. Nahkoda sekitar 15 tahunan gitu lah. Gitu. Nah, setelah itu setelah 22 tahun belayar, nah, anak-anak sudah besar. Anak-anak sudah mulai besar, ya kan? Anak sudah mulai besar, tanyakan pada bapaknya, pulang kok lama-lama terus begitu, ya kan? Nah, pulang lama-lama terus, setahun baru pulang, 2 tahun baru pulang kan di situ. Jadi bagaimana ini? Saya berembuk dengan istri, berbicara dengan istri kayak mana? Nah, ketemu teman saya satu angkatan waktu SMP dan SMA di sana. Ya kan, ketemu, dia sudah jadi notaris. Nah, notaris. Jadi notaris, terus bagaimana saya kok harus bisa jadi notaris kan gitu. Ya kan? Kalau jadi notaris enak mungkin ya kan? Kan gitu, ya kan? Enaknya bagaimana tuh, Pak? Enaknya sebagai pejabat pembuat akta kan itu. Bikin akta kan itu. Akhirnya saya tanya-tanya teman-teman milih UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ada kenotaritan. Jadilah saya ambil notaris. Ambil notaris, sudah
setelah lulus dari notaris, ya kan, mau nempuh ke notaris, saya ditawari ngajar juga, mengajar di Politeknik Pelayaran Padang, Politeknik Pelayaran Aceh di situ. Kok enak jadi dosen? Oke. Ya kan? Enak jadi dosen. Nah, di situ. Enak jadi dosen. Akhirnya wah, udahlah, coba lagi. Akhirnya mau jadi notaris nggak jadi. Karena keenakan jadi dosen. Akhirnya setelah MKN bagaimana bisa ngambil S3? Saya ambil S3 di Universitas Unisula, Universitas Sultan Agung di Semarang. Jadi ambil S3 karena di UMSU ini kaprodi MKN Dr. Adi Mansar SHM Hum menyarankan saya udah ambil di Semarang saja. Ya enak gitu. Saya dengan guru saya, ya kan? Dia guru kesayangan saya lah, istilahnya favorit saya. Nah, sudah langsung saya ngambil di mana di Unisula. Lulus, ya kan, dari sana saya masuk ke Muhammadiyah, Mas. Masuk Muhammadiyah. Ya awalnya bukan Muhammadiyah. Iya, awalnya bukan Muhammadiyah saya. Masuk Muhammadiyah. Kok? Karena kenapa saya masuk Muhammadiyah? Karena kok di ini kan ada SMA, ada Muhammadiyah mementingkan kependidikan gitu. Dan kekeluargaannya betul-betul ini. Saya pulang ke rumah, langsung saya daftar jadi anggota Muhammadiyah. Ya kan? Oke. Tokoh-tokoh situ, tokoh-tokoh di kampung saya, di kampung istri saya di situ, di dekat rumah situ. Langsung kok, Pak, Bapak harus jadi tokoh ini katanya. Nah, di situ. Masuklah saya dijadikan ada ranting yang ini, didirikan ranting baru, ranting Muhammadiyah baru. Ya kan? Nah, jadilah saya sayang Muhammadiyah. Kemana-mana harus ngaji, harus bagaimana kan gitu kan, harus ngaji. Baru saya masuk Muhammadiyah di situ berapa bulan. Nah di situ, nah dapatlah saya kartu Muhammadiyah. Ya kan? Habis dari kartu Muhammadiyah, orang-orang dari tetua-tua situ, harus ada calon ini supaya bapak ini kan. Dijadikanlah ada pendirian ranting. Saya dijadikan sebenarnya ketua, ya kan. Cuman karena saya baru, jadi wakil ketua saja dulu katanya. Karena kecintaan masyarakat situ, saya di masyarakat situ insya Allah ya, alhamdulillah tokoh juga di dalam lingkungan situ, ya kan. Sebelah saya masjid rumahnya, jadi ini ketua Deli Serdang Pak Ibnu Hajar mengajak saya untuk masuk Muhammadiyah. Ya sudah, ikut Muhammadiyah gitu sampai sekarang di situ. Nah, kemarin muktamar saya pun ke sana dengan Muktamarnya ke Solo ya? Ke Solo. Dengan kecintaannya pada Muhammadiyah, walaupun baru masuk Muhammadiyah, saya datang ke sana karena betul-betul bagaimana Muhammadiyah ini setelah saya pelajari ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, betul-betul menjiwai saya karena amal usaha. Nah, untuk menolong sesama di dalam lingkungan masyarakatnya mana. Jadi bagaimana nanti saya untuk mendirikan amal usaha di sana? Rencana saya mendirikan amal usaha. Apa nanti amal usaha? Nggak tahu nanti. Tapi sudah ada cita-cita saya untuk mendirikan amal usaha di sana. Demikian kira-kira. Terus setelah lulus dari Unisula, masuk saya lapor ke Profesor Triyono Edi SHM Hum. Pada waktu itu direktur, belum direktur ya. Pada waktu itu dia kaprodi S2. Nah, Prof, saya alumni MKN. Nah, ada Pak Adi Mansar. Ya sudah, bergabung saja ke Muhammadiyah kan begitu, ya kan? Bergabung saja kita ngajar sini. Nah, lambat laun lupa saya dengan mau menjadi notaris. Sudah enak jadi ini aja udah jadi dosen saja. Karena dosen adalah pengabdian. Yes, ya kan? Pengabdian ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa begitu. Itulah akhir daripada nanti hidup saya untuk istilahnya kepada masyarakat kan, untuk masyarakat bahwa ilmu itu nggak akan habiskan sampai ini. Walaupun kita sudah meninggal, kita akan dikenang oleh Cina. Dan demikian kira-kira
setelah itu jadi sudah cinta dengan Muhammadiyah dan menjadi dosen UNSU. Demikian, Mas. Tapi sebelum itu Pak, kita kembali lagi ke bagian kapten ya nih. Iya. Kapten itu kan berarti Bapak menjadi nakoda. Iya. Nakoda itu ngapain aja tuh Pak? Jadi nahkoda adalah pemimpin kapal. Oke. Nahkoda membawa kapal dari pulau satu ke pulau yang lain dengan selamat. Jadi dia pemimpin kapal bernavigasi, ya kan? Bernavigasi bagaimana lautan yang luas ini bisa sampai ke pulau tujuan gitu. Dengan kompas, dengan radar. Radar itu penentuan posisi. Nah, ya hubungannya dengan dengan OIB sini, dengan OIB ini adalah astronomi. Bagaimana di dalam ilmu politeknik, ilmu pelayaran, di sana ada ilmu astronomi untuk mempelajari bintang, bulan, planet, matahari untuk menentukan posisi kapal. Ya. Karena kan dunia kan elips. Iya benar. Dunia elips. Nah, di situ ditentukan bagaimana lintang dan bujur. Di situ. Jadi lintang dan bujur untuk menentukan di mana posisi kita di dalam bola dunia ini. Nah, ini kan bola dunia. Nah, kita belayar di sini, di semua samudra di situ. Nah, di situ. Nah, ini Pak, kan Bapak tadi bawa ada satu alat ya di sini ya. Namanya ini apa Pak? Oh, permisi ya. Iya boleh dia. Ini namanya sextant. Sextant ya Pak. Sextant ini untuk menentukan posisi kapal, mengambil matahari, bulan, bintang, dan planet. Nah, ini. Jadi bagaimana posisi kapal di dalam lautan itu, lintang dan bujurnya berapa? Pas di situ. Contohnya, ini mengambilnya alatnya kecil. Tapi agak berat deh Pak. Agak berat. Jadi pas waktu kan di dalam Islam ada juga ini. Iya, ini untuk mengambil ini. Contohnya begini. Contohnya ya. Contohnya di dalam kapal kan bagaimana ada orang Muslim kan, iya, mengambil subuh, waktu subuh ya, waktu sholat ya Pak ya. Asar, subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Nah di sini. Jadi kalau di dalam alat ini, di dalam pelayaran perhitungan untuk subuh itu kita mengambil dengan sunset. Bagaimana terbit matahari? Nah di sini sudah ada. Nah di sini namanya Almanak Nautika. Almanak Nautika. Nah posisi kita di peta lintang berapa di situ. Nah, nanti kita ngambil di sini ada bulan, ada tanggal, bulan dan tahun di sini. Di situ. Langsung posisi kita di situ ditulis, ya kan? Nah, di sini ada tanggalnya di situ. Langsung sunsetnya jam berapa situ. Langsung kita hitung menurut perhitungan ilmu pelayaran. Nah, itu untuk subuh ya, untuk subuh. Jadi mataharinya terbitnya jam berapa, kita malam sudah bisa menghitung. Malam waktu isya ya. Untuk pas waktu isya bisa kita hitung dengan titik duga pelayaran kita di mana, ya kan? Gitu. Nah nanti ditambahkan sebelum subuh, nah nanti terus akhirnya untuk subuh di situ, untuk perhitungan pelayaran. Matahari terbit. Nah untuk duhur itu pas waktu matahari di kulminasi atas, tengah-tengah ya. Di kulminasi atas jam sekitar di sini sudah ada ditentukan jam berapa perhitungannya matahari di atas, pas di atas kita. Nah habis itu kita goyangkan ke cakrawala, mataharinya kita goyangkan ke cakrawala dengan menit dan detik pas di itu peta berapa, dari peta ke sana dengan stopwatch. Nah, disitulah nanti posisi kapal. Nah, pas turun
berarti itu waktu zuhur. Terus ke waktu asar dan maghrib, ya kan? Waktu asar dan maghrib itu tinggal sunrise-nya, ya kan? Sunrise-nya jam berapa di situ? Pas waktu matahari tenggelam, tapi bisa dihitung malam itu juga dengan perkiraan di sini ada. Di buku Almanak Nautika namanya. Ya. Perhitungan. Tapi 99% tepat di situ. Jadi jam berapa matahari tenggelam dan matahari terbit di situ. Jadi waktu matahari terbit, matahari tenggelam, matahari tenggelam di itu waktu di Tuelek sama Nautik, ada Tuelek dan Nautik. Di sini ada Tuelek dan Nautik. Di sini ada namanya saja Tuelek Nautik. Itu seperti mataharinya sebelum tenggelam, kemerah-merahan gitu kan. Iya. Nah, kalau udah ini apa namanya? Monset itu sudah habis mataharinya. Udah langsung gitu. Nah, itulah waktu ditambah 2 menit waktu maghrib. Nah, kalau waktu asarnya di situ dikurangkan saja ke sana. Jadi sekitar 1,5 jam atau ini. Ada rumusnya di situ. Di dalam ilmu pelayaran ada rumusnya di situ. Dan maghrib isya dari sunset ditambah juga 1 jam berapa ini di situ. Itu di situ isya. Oke, baik Pak. Tadi kan Bapak menyangkut pautkan dengan bukunya ini ya, buku Almanak Nautika. Tapi tujuan untuk Almanak Nautika ini dibuat itu buat apa tuh Pak? Almanak Nautika ini dibuat untuk mengetahui planet, bulan, bintang, matahari, sunset, sunrise, perhitungannya itu untuk ini dengan rumus, Mas. Rumus ya. Iya, dengan rumus. Yang menerbitkan adalah Hidros, Dinas Hidrografi Angkatan Laut. Oke. Dinas Hidrografi Angkatan Laut yang menghitung orang-orang dari ahli-ahli astronomi. Ya. Iya. Berarti ini kan sesuai dengan apa yang Bapak sebutkan, itu kepentingan untuk Pelayaran. pelayaran, Iya. itu kan kayak waktu sholat juga itu digunain. Terus untuk hal lainnya juga. Tapi untuk tadi kan Bapak ada menyebutkan perhitungan waktu tuh. Perhitungan waktu itu juga dikaitkan dengan almanak ini atau tidak? Waktu. Seperti waktu Indonesia Barat itu kan ada perbedaan waktunya seperti Jadi gini, di dalam menentukan posisi kapal, di situ ada GMT. Oke, GMT. GMT ada lintang dan bujur ya, Mas. Iya. Lintang dan bujur. Nah, bujur ini untuk menentukan seperti waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Iya. Jadi dari GMT itu Greenwich Mean Time. Apa itu Greenwich Mean Time itu ada di Inggris. Itu 0 derajat. 0 derajat di sana. Mengapa dari Greenwich ke sini 7? Nah, jadi lintang di sini, lintang di Medan ini 98 derajat. Bujur di sini 98 derajat, poin 43 menit, detiknya 00 timur kan. Nah, itu. Jadi rumus daripada perhitungan astronomi atau rumus perhitungan itu dibagi 15. Nah, dibagi 15 apabila di situ ada 6.56, ya kan? 6.56 ikut ke 7 di situ. Nah, 7.50 masih ke 7. 7.52 sudah ikut ke 8. Demikian bujur untuk menentukan jajar-jajar, istilahnya bola bumi ini. Ini bola bumi. Nah, yang ini namanya jajar-jajar. Jajar-jajar untuk menghitungkan waktu dengan Greenwich Mean Time tadi. Nah, di situ. Dengan Mean Time tadi. Nanti di Malaysia waktu Indonesia 8 atau 9 kayak gitu. Di situ. Nah, Tapi kalau yang ini Pak, untuk penentuan arah kiblat di kapal itu bagaimana tuh Pak? kalau arah kiblat kapal ada rumusnya lagi, namanya rumus segitiga parabola atau apa ya? Saya lupa kayak itu. Tapi segitiga apa gitu. Ada rumusnya di situ. Untuk menentukan arah kiblat ada rumusnya di situ. Apabila kita ke timur atau ke Amerika, nah itu ada rumusnya.
bagaimana kiblat itu ada di mana di situ. Oke, dapat mengetahui arah kiblat Iya, arah kiblat. dari rumus-rumus itu ya. Kalau Indonesia kan ke barat, Iya. ya jangan ke barat terus. Umpamanya kita di Belanda ke barat juga tidak. Oke. Ke Amerika juga tidak. Ada rumusnya bagaimana bisa menentukan arah kiblat. Karena belayar kan Gerak terus ya. Gerak terus. Ada yang ke timur, ada yang ke sana ke sini. Itu arah kiblat gitu. Oke, baik Pak. Jadi Pak, ini kan tadi Bapak menyebutkan Bapak kan menjadi nahkoda itu kan. Iya. Nah, pasti kan ada personil-personilnya tuh. Iya. Ya, jadi personilnya itu apa aja bagian-bagiannya, terus apa sih fungsi-fungsi dari personil-personil itu Pak? Oh, iya. Terima kasih, Iya. Mas Dimas. Ya. Jadi ijazah saya adalah Master Marine yang terakhir, paling atas. Di atasnya tidak ada unlimited, ya kan? Udah kapal, kalau pesawat istilahnya pesawat yang paling besar. Nah, kapal saya terakhir panjangnya 220 meter. 220 meter. Ya, kapal kontainer. Oke, siap. Kapal kontainer 220 meter dari Indonesia ke mana, ke Singapura langsung ke Afrika, ya kan, ke Afrika Selatan. Itu 2 titik aja tuh Pak. Ya kemana-mana, tergantung barangnya, Oh, mau oke. barangnya di mana. Jadi seorang nakoda dibantu oleh ada namanya chief officer, ya chief officer. Pembantu saya ada 3, 1 chief officer atau mualim 1, kedua ada namanya mualim 2 dan mualim 3. Itu yang di navigasi, yang di deck, ya, yang di deck itu jaganya. Terus yang mesin, ya namanya kepala kamar mesin atau chief engineer, Oke. dibantu oleh masinis 1 atau chief engineer, dibantu oleh second engineer, terus masinis 2 atau disebut masinis 2 disebut third engineer, masinis 4 disebut fourth engineer. Effort engineer. Fourth engineer. Nah, di sini. Nah, yang tadi ke 8 orang tadi disebut perwira di kapal itu. Perwira. Nah, di dalam navigasi itu terus ada namanya jurumudi. Oke. Jurumudi ada 3. Biasa megang ini ya? Ya, jurumudi 1, jurumudi 2, jurumudi 3 di situ. Ya kan? Nah, di bawah jurumudi ada namanya klasi. Klasi 1, klasi 2. Nah, klasi 1 yang bagian ngapain itu, Mas. Oh, oke. Kerja. Bantu-bantu. Nah, di dalam kelas itu ada namanya kepala kerja harian, namanya bosun atau serang, yang kerja harian, umpamanya udah karat-karat, nah dia yang membersihkan. diketok karat-karatnya, diketok itu terus dicat gitu. Nah, itu di navigasi ya, di deck ya, namanya di deck. Nah, kalau di mesin yang tadi saya sebutkan ada chief engineer, ada second engineer, third engineer, sama fourth engineer. Ini mesin perwira. Nah, ini ada namanya juru minyak. Di bawahnya ada namanya juru minyak. Juru minyak 1, juru minyak 2, juru minyak 3. Di situ. Nah, juru minyak ini membantu para perwira tadi untuk mesin-mesin itu, membersihkan mesin, minyaknya kurang diisi minyaknya. Oke, sebagai bahan bakarnya itu. Bahan bakar diisi dari situ. Nah, terus setelah itu di mesin ada namanya wiper. Mandor mesin. Mandor mesin itu kepala kerja hariannya mesin. Kepala kerja harian mesin untuk membersihkan semua yang di situ. Apabila mesin rusak, dia mandornya untuk tapi yang kerja nanti perwiranya untuk semua itu. Dia pikirannya perwira pasti untuk mengerjakan kerusakan mesin, perwiranya nanti di situ. Di situ ada wiper itu. Terus di situ juga ada namanya kadet dek dan kadet mesin. Nah, kalau setelah itu perwira praktek. Perwira praktek itu istilahnya setelah lulus ujian dari Akademi Pelayaran, sebelum dia dapat ijazah
ANT3 atau mualim 3 atau mesin harus praktek 1 tahun di kapal. Itu standar IMO, International Maritime Organization. Sekolahnya di Indonesia, di Inggris, di Eropa sama, kurikulumnya pun sama di situ. Karena ikut kurikulum internasional di situ. PBB, langsung di bawah PBB. Karena saya nakoda, mualim satu saya, wakil saya kemarin orang Jepang. Oke. Nah, jadi berbagai negara ada. Di satu kapal itu. Ada orang Malaysia, ada orang Singapura di situ. Jadi kami berbagai negara di satu kapal itu. Contohnya bisa dilihat di YouTube kan, kapal pesiar yang besar itu. Iya. Ya, di YouTube kapal pesiar itu. Berbagai negara ada di situ. Berarti itu kapalnya kapal internasional ya Pak ya? Kapal internasional. Bukan milik negara gitu. Bukan, kapal internasional, kapal pribadi lah ya kan. Pribadi. Tapi dia berlayar di internasional dengan ikut dengan IMO. Di lambung kapal, di paling buritan kapal nanti ada nomor IMO, International Maritime Organization. Itu bagaimana terdapat di IMO di PBB itu ada nomornya, nomor di situ, didaftarkan di internasional di situ. Dan ijazahnya, saya mau kerja di Jepang dengan kapal Jepang, kepake saya kerja di Jepang karena saya di situ ada ijazah unlimited, bisa dicek di Jepang, bisa dicek di mana di situ ijazah saya, begitu. Oke. Baik Pak. Sebelumnya tadi kan Bapak sebutkan untuk akademi, ada akademi maritim ya Pak ya. Iya. Nah, di akademi maritim itu kan itu mempelajari tentang astronomi ya, pelajaran astronomi. Iya, astronomi. Itu apakah sama pelajarannya yang Bapak sebutkan yang tadi? Apakah ada lagi yang belum Bapak sebutkan tentang pelajaran astronomi itu? Jadi pelajaran astronomi itu kan ini kan menurut apa ya, di sini ini astronomi menurut terdahulu lah. Dulu kan begini, sebelum ada GPS itu Global Position Satellite. Di darat sudah, sebelumnya di kapal sudah ada. Sebelum di darat ada GPS di HP itu kan, di kapal sudah ada, sejak dulu sudah ada GPS. Untuk kepentingan Iya, untuk kepentingan lintang dan bujur di situ. Lintang dan bujur untuk menentukan posisi kapal. Di mana posisi kapal di lautan itu? Nah, di situ. Jadi untuk GPS itu, jadi hubungannya dengan astronomi di sini. Apabila ini kan satelit ini kan buatan manusia, Mas. Iya. Buatan manusia. Kalau astronomi kan buatan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nggak akan sirna dengan ini. Kalau ini bisa sirna apabila umpamanya yang buat manusia perang, seandainya perang, dimatikan itu alatnya itu. Kita mau dengan alat mana? Dengan alat Allah. Apa yang itu? Lah, inilah tadi yang dipelajari kita. Bulan, planet, benda langit. Untuk menentukan di mana posisi kita. Itu tidak akan sirna di muka bumi kecuali untuk hari kiamat. Kan begitu. Nah, iya kan Pak? Situ. Jadi kalau satelit kan buatan manusia. Nah, kalau benda langit itu kan, nah disitulah. Makanya walaupun sudah ada canggih apapun, kita harus bisa menggunakan alat-alat ini di setiap akademi pelayaran atau politeknik pelayaran di Indonesia atau di luar negeri. Harus bisa semua mudah. Walaupun ini sudah tertinggal, tapi kalau sebagai umat muslim untuk menentukan subuh, isya, maghrib, bagaimana 5 waktu itu dengan almanak nautika. Contohnya puasa, iya kan? Bulan puasa. Kapan bulan puasa? Nah, ini apa namanya, sahur sama untuk buka. Dengan ini, dengan almanak nautika atau dengan ilmu pelayaran, hitung pelayaran namanya. Oke Pak, kalau tadi karena udah batuk boleh minum dulu, silakan dimakan dulu. Iya. Karena kan ini agak panjang ya untuk podcast kita kali ini. Oke baik Pak, di sini kan tadi Bapak sudah menjelaskan tentang satu alat yang ada di sini, namanya sextant. Nah selain alat ini ada nggak yang mempelajari yang berkaitan dengan astronomi, dengan ilmu maritim itu Pak? Selain dari sextant ini? Ada. Apa itu Pak? Jadi
ada namanya sebenarnya Starfinder, tapi nggak saya bawa. Ya kan? Starfinder ya? Starfinder. Star itu untuk bintang. Oke. Bintang. Di sini sebenarnya sudah ada juga. Cuman kan ada berbagai cara untuk bisa menempuh benda langit itu. Untuk nembak benda langit supaya dapat posisi kapal. Oke. Nah, posisi di mana kita kapal. Ada nama Starfinder dan ada namanya daftar pelayaran di situ. Daftar pelayaran, tapi nggak saya bawa ya situ. Jadi hubungannya dengan ilmu astronomi itu memang kita harus mempelajari ini untuk orang-orang yang memang betul-betul di dalam pelayaran, di dalam ini juga di dalam mana penerbangan juga. Penerbangan termasuk cuaca juga, Pak. Cuaca bagaimana cuaca di laut atau di udara itu ya harus ilmu itulah, ilmu astronomi, ilmu cuaca, ilmu langit lah lebih tepat. Oke. Membaca ilmu cuaca. Kalau di dalam pelayaran ini sebenarnya cukup berapa namanya weather fact. Weather fact itu fact-nya cuaca. Weather kan cuaca, fact cuaca. Di situ langsung terdapat peta, ya kan? Peta di situ, ya kan? Peta terus dari situ nanti di gambar situ ada tifun ya, ada angin ya, oke. Kalau di Asia, di Pasifik namanya angin tifun. Angin? Tifun. Kalau di India namanya siklon. Nah, siklon, ya. Itulah yang ditakuti oleh pelaut. Itu. Tapi kita bersyukur di Indonesia. Jadi begini, selama saya belayar sampai kan kita di daerah Khatulistiwa. Iya benar. Nah, sampai lintang ke-10, lintang 8, lintang 10 itu siklon selalu nggak masuk situ. Utara atau selatan. Oke, ya. Itu. Angin siklon tadi ya? Iya, siklon tadi. Siklon atau taifun atau siklon atau taifun. Oh iya. Indonesia bersyukur di situ. Kita berada di garis khatulistiwa. Tapi kalau sudah ke 11 ke atas, lintang 11 ke atas, entah utara entah selatan, menerjang kemana-mana. Contohnya di Filipina, Taiwan, Cina, ya kan namanya taifun sana. Itu tergantung di situ angin kencang. 1000 kali yang angin di Indonesia itu angin Topan. Beliung putih beliung. Oke. 1000 kali. Jadi pernah ada di sini, bisa lihat di internet, kapal punya Indonesia, namanya teman saya di situ satu angkatan di situ. Jadi namanya pelayarannya adalah di Indonesia ya di situ. Jadi mesin mati di situ, di Jepang mesinnya mati, ya kan? Mesin mati, udah dari pemerintah sudah ada anjuran pemerintah Jepang bahwa kapal harus keluar dari Jepang, dari Yokohama kalau nggak salah saya Yokohama itu karena mati jadi nggak bisa ini, terkenalah taifun itu, jadi pecah menjadi 3 kapal itu. Oke. Jadi ininya depannya haluannya di Aceh, ya kan? Badannya di Lampung. Oke. Buritannya paling belakang di Jawa sana. Itulah dia. Hilang semua arah. Tapi itulah yang ditakutin oleh pelaut. Apabila ada taifun atau siklon, kita sudah tahu masih sekitar masih sekitar 300 mil, 400 mil. Kita shelter itu menghindar. Nah, dia udah dibaca. Ini larinya kemana? Melalui navigasi itu ya? Melalui navigasi tadi, weather fact tadi. Melalui kemana? Jadi biasanya setelah menghantam pulau, anginnya agak mereda terus habis. Di situ. Itulah dia. Itulah yang ditakutin oleh para pelaut, penerbang juga sama saja di situ. Makanya penting sekali memang alat-alat ini ada di pelayaran, di kapal, di pesawat terbang juga gitu. Iya. Seperti itu ya. Oke, baik Kapten. Untuk kesimpulannya apa yang bisa diberikan kepada para pemirsa? Oke, terima kasih Mas Dimas. Iya. Jadi begini Mas Dimas,
saya 22 tahun belayar. Jadi hidup belayar itu kan nggak normal ya kan? Iya. Nggak seperti manusia lain. Hanya saja memang untuk materi alhamdulillah tercukupi ya kan. Karena kita meninggalkan istri. Oke. Dan resikonya besar. Resikonya. Iya. Apa resiko besar? Yang tadi keselamatan ya kan? Keselamatan dengan siklon tadi, typhoon, angin-angin tadi bisa hilang. Pun banyak teman-teman saya, ada satu angkatan saya ada 7-8 orang nggak hilang kemana? Hilang. Iya. Jasadnya ada jasadnya di situ, ya kan? Nah di situ, itulah di situ. Kalau di kapal ini Mas, ini kalau seandainya kapal tenggelam, kita masih ada namanya skoci. Oke, ya Skoci. kapal kecil itu ya. Iya, untuk penolong. Nah, seperti Titanic itu kan? Iya benar. Titanic itu, ya kan? Kenapa Titanic itu pada waktu tahun itu banyak yang mati? Karena kekurangan skoci. Padahal itu musim dingin. Nah, di situ. Ya, di situ. Kalau di Indonesia ada di kapal kapal di Indonesia adalah Van der Wijk bukan? Bukan. Van der Wijk. Lupa saya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi itulah dia. Jadi di pengalaman saya tersebut adalah menjadi cambuk saya bahwa ya kan, Allah, saya sebagai orang Islam dan saya sebagai orang Muhammadiyah, ya kan, betapa besarnya kekuasaan Allah, ya kan, di sini. Mengapa kita menggunakan alat-alat buatan manusia? Alat buatan manusia. Tapi yang dibuat oleh Allah lebih canggih lagi ya. Lebih canggih lagi. Mengapa? Dia nggak bisa hilang, ya, nggak bisa hilang. Karena saya berlayar, nah itu ada bintang, posisi itu masih ada tetap. planet, ada ini di situ. Tapi kalau dengan GPS yang satelit itu, sewaktu-waktu kan buatan manusia pasti jatuh atau apa pasti hilang di situ. Itulah dia. Itulah dari kekuasaan Allah. Makanya saya betul-betul agama Islam adalah agama. Jadi di mana tempat, nah contohnya itu tadi yang subuh, yang sholat ya, luhur, asar, maghrib, isya di sini bisa dihitung di sini, bisa dihitung di dalam rumus. Karena di sini menurut saya pandangan saya, ini kan elips bentuknya dunia itu. Iya, dengan hitungan-hitungan orang-orang pintar-pintar yang dulu berlayar dulu, kok bisa jadi astronomi kan begitu. Nah, padahal dia bukan Islam. Orang-orang ini dulu bukan Islam, iya kan? Iya. Dengan ini akhirnya dengan dengan perhitungannya dulu masukin ke Islam untuk sholat tadi, iya kan? Iya. Bagaimana waktu duhur, waktu akhir di situ bisa menentukan sunset, sunrise, ya kan? Iya. Matahari itu dan posisi kita di situ bisa ini. Itulah yang saya takjub dengan namanya ilmu pengetahuan dari astronomi, tapi juga untuk kepentingan Islam kan istilahnya ibadah. Bagaimana ibadah di situ? Kok bisa kiblat kalau Indonesia kan di barat? Iya, barat ya, kan? sedikit ya. Kalau di sana kita pakai rumus ya kan? Nah, di situ. Itulah yang saya takjub dengannya. Itulah. Dan alhamdulillah selama 22 tahun kapal saya beberapa kali tenggelam, saya masih hidup. Pernah tenggelam juga? Pernah tenggelam saya. Dan saya bisa menyelamatkan anak buah saya semua. Oke. Tenggelamnya bocor, Mas. Bukan ada ketabrak sama karang atau tidak? Bocor, dihantam ombak. Oke. Kalau besi dihantam ombak terus kan ketigis. Karena udah tua mungkin ya. Iya. Nah, alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Di situ. Itulah dia. Itulah kekuasaan Allah, ya kan? Dengan memperhitungkan bagaimana kita harus betul-betul dengan Allah, ya kan? Di situ. Ini kalau kapal tenggelam, Mas, ya kan? Kan pakai skoci. Iya. Nah, skoci itu ada makanan. Oke. Tapi cuma 15 hari. Banyak juga. 15 hari.
Jadi minumnya cuman setetes supaya tenggorokan basah. Dan makan seperti brem itu loh, brem Madiun itu ya. Brem Madiun roti segini bisa kenyang sehari. Segini sehari. Nah, terus kita minta bantuan ke Radio Pantai atau kemana dengan alat SOS. Atau Mede. Tapi kalau untuk satu sekoci itu berapa orang tuh? Tergantung dari kapasitas masing-masing. Oke. Di situ ada banyak alat-alat yang ini ya. Ada skoci, ada lift wrap. Lift wrap itu istilahnya rakit tapi seperti karet gitu mas. Karet. Jadi bendungan langsung ini karet. Itulah ya. Kalau diterbang kan langsung dok jatuh. Tapi kalau di kapal masih ada untuk penolongnya lah. Di situ. Tapi semuanya kembalinya kalau kehidupan itu ke Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, itulah tadi penjelasan dari narasumber kita pada kali ini, Bapak Dr. Kapten Juli Murtiono. Ya, terima kasih Kapten sudah memberikan penjelasan terkait dengan astronomi dan keilmuan tentang maritim ya terkait dengan tema kita pada hari ini, navigasi dalam pelayaran. Untuk itu di podcast kali ini kita cukupkan, kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.